Dan selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Bistok untuk boleh menyampaikan materinya berkaitan dengan iklim pertanian dan inovasi. Silakan, Dok. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Terima Selamat kasih siang. atas waktu yang diberikan. Tadi Pak Rian, Dr. Rian memberikan gambaran mengenai ketahanan pangan dari aspek lebih makro begitu tentang negara kita, dan tadi sampai ke dunia internasional, bagaimana juga kita harus menyikapi itu. Tetapi saya mencoba berbicara ini lebih aspeknya ke lebih spesifik, jadi mohon maaf nanti kalau kurang begitu paham karena ini lebih banyak kita berbicara pada aspek dunia pertanian. Kebetulan saya dosen di Fakultas Pertanian di UKSW. Jadi kalau dengan GKI, fakultas kami, Pak, itu sudah biasa mendampingi sinode GKI yang punya Wisma Sejahtera di mana itu? Di Ngablak itu. Sehingga Wisma Sejahtera milik sinode GKI itu sering untuk retret, kemudian sering untuk kegiatan-kegiatan remaja mengenai berbagai macam aktivitas, dan biasanya kita bersama sinode itu kadang-kadang mengisi tentang ilmu-ilmu pertanian untuk para generasi muda dari GKI. Cuma ini akan agak terhenti gara-gara COVID itu aja. Terakhir kita mengisi di bulan Januari atau Desember. Januari kalau nggak salah itu. Oh, sebelum Januari, maaf. Desember tahun 2019. Tapi setelah ada COVID ini, kita ya semuanya berantakan ini. Nah, mudah-mudahan kita akan cari model baru lagi. Nah, kebetulan saya juga diminta untuk berbicara ini. Izinkan kami akan share, saya akan share tulisan saya. Bentar Kak ya. Oke, apakah kelihatan Pak Surya? Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta. Saya akan berbicara mengenai iklim dan hubungannya dengan ketahanan pangan. Jadi ini agak spesifik memang. Jadi saya akan bagaimana kita kaitannya dengan iklim, perubahan iklim yang terjadi saat ini, dan juga kaitannya dengan ketahanan pangan. Karena ini nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana sikap kita atau kita di garis bawah, grassroots, yang untuk para petani untuk menyikapi kondisi ini. Jadi sebetulnya petani ini memang agak berat juga ini. Bukan agak berat, memang berat. Tadi yang oleh Bu Pendeta Rusmalia dan juga Pak Pendeta dari Pak Samuel yang dari GKI, yang bercerita tentang testimoni tentang petani-petani. Memang petani ini saat sebelum ada pandemik, ketika terjadi perubahan iklim itu sudah sedikit goncang dari sisi produktivitas, kemudian dari sisi distribusi. Setelah itu kena pandemik lagi sehingga ini memang agak sedikit ada hambatan-hambatan di produksi. Saya akan bicara mengenai ketahanan pangan. Jadi ketika kita berbicara ketahanan pangan, itu sebetulnya sudah diatur lama, sejak tahun 2012. Sebelumnya ada undang-undang sebelumnya mengenai ketahanan pangan di negara kita ini. Jadi ketahanan pangan itu prinsipnya adalah bagaimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai jadi dari produsen sampai ke tingkat konsumen. Jadi bagaimana terpenuhinya pangan
bagi negara sampai ke level konsumen, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sebetulnya. Nah, tadi ada kendala di GKI Jawa Timur yang mengenai Pak Samuel, Pendeta Samuel tadi adalah petani-petani sering sekarang ini mengabaikan kualitas. Walaupun dari sisi kuantitas mungkin bisa, tetapi kualitas ini sampai sekarang, Pak, bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, dimanapun itu dari sisi kualitas petani masih mengabaikan ini. Saya beberapa waktu yang lalu mendampingi petani di daerah Jawa Tengah dalam komunitas pertanian organik sebelum ada pandemik ini yang dibantu oleh Sinode GKJTU, Gereja Kristen Jawa Utara dengan dana bantuan dari Jerman, karena mereka GKJTU punya link dengan Jerman, itu yang paling sulit itu adalah bagaimana mempertahankan kualitas organik. Padahal pasarnya sudah ada. Kita membentuk pasar, kita sudah membentuk komunitas organik, konsumennya sudah ada, tetapi dari sisi kualitas harus didampingi terus. Itu kelemahan petani kita ini. Sehingga tadi mungkin betul bahwa petani kita itu yang dikatakan oleh Pak Rian tadi, manajemen atau perilaku itu manajemen dia untuk mempertahankan kedisiplinan quality control-nya itu kurang baik di tempat kita. Padahal konsumen kita tingkat level keinginannya sudah meningkat. Dari sekarang ini konsumen di pertanian kan tidak hanya menuntut kecukupan, tetapi juga kualitas. Nah, sementara di tingkat produsennya, petani kadang-kadang belum sampai ke situ. Sehingga memang perlu kadang-kadang kita di perguruan tinggi sering mendampingi petani dalam hal kualitas. Kualitas yang paling menjadi masalah. Nah, mengenai ketahanan pangan, itu yang jadi aspek bukan hanya produksi, ya. Saya melihat begini, apa itu lingkup ketahanan pangan yang harus kita lakukan oleh sebuah negara ini. Bahkan ini bukan hanya negara yang bertanggung jawab, walaupun negara sudah ada undang-undangnya. Saya lihat dari peraturan pemerintah nomor 68 2002, lingkup ketahanan pangan itu harus mencakup aspek ketersediaan. Kalau kita berbicara mengenai ketersediaan, maka kita harus berbicara mengenai sistem produksi. Ini yang paling hulu ini, petaninya. Kemudian bagaimana kita bicara mengenai efisiensi usaha tani, bagaimana teknologi produksinya, bagaimana kualitas lahannya. Ini baru aspek ketersediaan. Kalau ketersediaannya sudah, maka di Undang-Undang Ketahanan Pangan ada itu Pak mengenai Bapak Ibu semuanya distribusi pangan, sistem logistik, sistem distribusi. Tadi Pendeta Rusmalia mengatakan ada masalah ini di sini. Bukan sekarang Bu masalahnya. Dari dulu ketika kita undang-undang ini muncul sampai sekarang sistem logistik itu masih masalah. Secara nasional kita punya blueprint sistem logistik pangan, tapi baru blueprint, belum sampai menyentuh ke peraturan pemerintah yang lebih detail. Tahun lalu 2019 saya diminta oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar bersama tim dengan Bapeda dengan di provinsi itu baru, ini Jawa Tengah Bu, Jawa Tengah itu baru mencoba membuat sistem logistik dan distribusi itu baru tingkat kajian. Kita mengkaji itu di Jawa Tengah 2019 terutama hanya baru untuk 4 komoditas, yaitu logistik untuk beras, logistik untuk bawang merah, logistik untuk cabai, dan logistik untuk jagung. Ketika kita berbicara mengenai sistem logistik ini, bagaimana mulai dari petani, di daerah-daerah yang surplus, sampai ke tingkat konsumen, itu
pemerintah sendiri belum ada peraturan yang lebih detail. Dan ketika kita sudah mulai melakukan kajian-kajian, kita sudah membangun sebuah model. Kemudian Desember kemarin harusnya Jawa Tengah itu akan menerapkan sistem logistik yang sudah kita buat model itu tahun 2020-2021. Tetapi karena ada pandemik ini, sehingga tahun ini agak terhenti. Sehingga kemarin Pak Ganjar mengatakan sistemnya ini coba kita pending dulu. Yang penting untuk ketahanan pangan adalah bagaimana ketersediaan pangan dulu. Nah, jadi provinsi aja saya punya pengalaman di Jawa Tengah, distribusi masih kedodoran. Sehingga jangan heran, sama Bu kasusnya di Jawa Tengah. Misalnya panen kemarin, panen raya tahun lalu itu, panen raya cabai di daerah Demak, Kabupaten Demak, sehingga harganya anjlok. Kemudian petani protes. Tahun lalu itu, ketika bulan-bulan September atau sebelum September itu, saya lupa, Juni atau Juli. Kemudian petaninya memviralkan panennya cabai ini, kemudian dia sebar di jalan, kemudian dia lindas dengan mobil, dan itu di syuting, kemudian dia upload di WA, kemudian upload di Facebook, kemudian ke YouTube, itu geger itu semua itu, Jawa Tengah itu. Bahkan Pak Menteri Pertanian turun tangan. Bagaimana itu sampai cabai dibuang-buang seperti itu. Dan begitu terjadi panen raya sebuah tempat, itu akan harga langsung anjlok. Tapi di sisi lain, ironisnya tempat-tempat lain kosong itu cabai itu. Itu yang terjadi. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena sistem distribusinya nggak ada. Tadi Pak Rian memberikan ide-ide bagus mengenai distribusi itu. Jadi sebetulnya itu bukan hanya di wilayah di Kabupaten Karo, hampir semua di Indonesia begitu. Itu padahal kita ini sudah merdeka lama, kasusnya itu kita dari dulu ke dulu ya itu aja, tapi jalan keluarnya nggak tahu, nggak ada. Pak Rian berani mengatakan karena memang tadi Departemen Pertanian nggak bekerja, tapi mungkin juga, ya mungkin juga kalau saya melihat. Itu mengenai ketersediaan pangan, kemudian distribusi pangan, cadangan pangan. Ketika saya melakukan kajian se-Jawa Tengah, itu tidak ada, waktu mengenai beras, saya tanya, apakah ada kabupaten yang mencadangkan pangan 20% dari kebutuhan beras penduduknya? Itu hanya berapa kabupaten, dan itu kurang dari 20%. Itu ironis di Indonesia ini. Apalagi mengenai diversifikasi, apalagi mengenai pencegahan masalah. Jadi aspek ketahanan pangan memang sebetulnya sudah ada peraturan pemerintah, tetapi pelaksanaannya yang memang belum. Dan aspeknya itu mulai dari ketersediaan, distribusi, cadangan, diversifikasi, pencegahan, masih banyak Bu ini, Bapak Ibu yang lainnya. Penanggulangan, pengendalian harga, sampai harga pun pemerintah harus campur tangan. Peran masyarakat, nah disinilah nanti kita akan masuk karena kita sebagai komunitas, kita sebagai orang-orang kelompok tersendiri, kita bisa masuk ke sini sampai ke pengembangan SDM, pelatihan ke petani, ilmu pengetahuan dan transfer sampai ke penyuluhan. Masalah pangan dari dulu sejak tahun 2002 sudah ada undang-undangnya, tetapi memang sampai sekarang masih carut-marut di situ. Saya nggak tahu masalahnya ada di mana. Kadang-kadang memang perguruan tinggi seperti saya sering diikutkan untuk menangani ini, tetapi hanya sporadis, Bu, dan bapak-bapak yang lainnya. Kadang-kadang hanya menangani aspek produktivitas. Kadang-kadang hanya suruh menangani distribusi. Jadi yang lain-lainnya kita kadang-kadang kurang paham. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau saya lihat di ketahanan pangan itu kita masih berkutat kepada kemandirian pangan, bagaimana
untuk produktivitas. Di dinas kabupaten, di dinas pertanian, dimanapun di kabupaten selalu yang dibicarakan adalah produktivitas. Distribusi belum, kecukupan energi atau kecukupan pangan belum, harga belum, kemudian mutu apalagi. Kalau kita bicara mengenai mutu pangan, pernah ya Bapak Ibu, saya melakukan kajian mengenai mutu pangan. Saya hanya mengambil sampel beras. Jadi saya mencoba untuk masuk mutu pangan waktu itu. Saya mengambil sampel beras di beberapa pasar begitu. Oh, ada dua waktu itu, beras dan kacang tanah. Kita uji kualitas tentang pencemaran aflatoksin. Nah, begitu kita uji, itu semuanya di bawah standar itu. Tetapi waktu itu karena kita kajiannya dengan Litbang Jawa Tengah waktu itu, sehingga kita katakan kalau sampai mutu beras, mutu mutu kacang tanah ini kita upload dalam sebuah jurnal, kemudian dibaca semua orang, mungkin geger itu. Karena apa? Dari sisi mutu kita belum siap. Itu baru dari aspek aflatoksin, belum dari pestisida, belum dari. Jadi masih banyak PR kita mengenai ini, Bapak Ibu. Kita masih berbicara mengenai kemandirian pangan dalam hal produksi. Nah, dari sisi produksi, memang sekarang agak guncang ketika kita berbicara mengenai iklim. Karena tanaman, mau tidak mau ketika kita berbicara mengenai komoditas pertanian, itu selalu tergantung dengan iklim. Itu yang pertama. Mengapa? Karena iklim, dia faktor penentu. Nggak ada semua tanaman yang tumbuh tanpa iklim, tanpa pengaruh iklim. Semester ini saya mendapat pekerjaan atau mendapat tugas atau dimintain tolong oleh sebuah lembaga mencoba menumbuhkan padi. Kita melakukan kajian di rumah kaca di fakultas, menumbuhkan padi di greenhouse dengan bantuan lampu grow light. Secara teori bisa, tetapi sampai sekarang tidak bisa. Artinya bisa itu bisa tumbuh, bisa berbunga, bisa berbuah, tetapi level cahaya, kemudian suhu, dan sebagainya, itu kita belum bisa menyamai kekuasaan Tuhan yang menciptakan iklim ini yang luar biasa. Produksi di luar padi itu bisa keluar 5 ton, 7 ton, 8 ton. Saya menumbuhkan di greenhouse dengan bantuan cahaya, dengan kondisi yang kita atur, itu hanya keluar 2-3 ton per hektar. Dan ketika kita kaji lagi mau kita naikkan level cahaya dengan lampu grow light, karena sekarang ini dari Eropa, dari Cina, itu luar biasa, itu sudah menciptakan lampu yang nanti spektrum cahayanya itu mirip matahari. Kita pakai itu. Itu kita naikkan lagi, itu watt-nya tingginya bukan main. Nah itu kalau kita pakai di level petani, ya siapa yang mau melakukan itu. Dan kembali lagi, kita sebagai orang pertanian melakukan kajian itu, kembali lagi akhirnya iman kita, sehingga kita waktu itu berdiskusi sama tim, ya memang Tuhan itu luar biasa. Menciptakan energi dari matahari, begitu dia tanaman ini kita tumbuhkan, hidupnya luar biasa. Ketika kita mencoba membuat itu artificial, itu kita belum bisa. Ketika kita naikkan level artificial itu, biayanya masih tinggi. Di level petani mungkin belum. Di luar negeri memang sudah mulai.
tetapi pada level tanaman-tanaman tertentu, biasanya bunga, sayuran, atau bisa. Tetapi ketika kita ke padi, masih belum bisa. Nah, sampai sekarang memang pertanian masih tergantung pada iklim. Ya, sehingga iklimlah itu menjadi faktor utama. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi, rawan pangan. Ada definisi mengenai rawan pangan. Karena mengapa? Karena faktor iklim yang utama itu kalau untuk orang pertanian itu adalah sering kita kait-kaitkan dengan air. Karena iklim itu bisa air yang mempengaruhi pertanaman, bisa cahaya, bisa suhu, bisa kelembaban. Tetapi kita mencoba, saya akan nanti mencoba mengupasnya lebih banyak ke aspek airnya. Saya mencoba ini, kita flashback mengenai bagaimana kondisi negara kita mengenai produktivitas pertanian. Jujur saja, sejak tahun 96, dulu memang kita ini ketika masuk di tahun 70-an, ketika presiden kita masih era Orde Baru, itu kita menggunakan revolusi hijau. Masih ingat kalau Bapak Ibu yang waktu SMA atau SMP sering melihat panca usaha tani, pernah mendengar itu, bahwa aktivitas pertanian dengan revolusi hijau, dengan menerapkan teknologi yang tinggi, begitu, bisa meningkatkan produksi. Dan itu betul. Pada tahun 86, itu kan Indonesia mendapat penghargaan dari PBB, kita bisa pada level memenuhi kita bisa pada level cadangan makanan kita beras itu kan tinggi itu tahun 86. Tetapi setelah 86 ke sana itu kan produksi pertanian kita menurun terus itu. Dan itu terasa pada tahun 2000-an lah. Ternyata revolusi hijau yang diterapkan itu ada beberapa hal yang kurang baik terhadap lingkungan. Nah, sejak itu tahun 86, kemudian tahun 90-an, 86, 87 sampai 90 itu terasa sekali leveling off. Peningkatan produksi, jadi penanamannya semakin luas, tetapi produksi per hektarnya turun terus di Indonesia ini. Nah, ini saya ada data. Cuma saya mohon maaf datanya baru tahun 2010 saya kumpulkan. Produksi beras kita itu sejak 96 ke 2010 pertumbuhannya itu lambat sekali. Kemudian kedelai apalagi, kita ini kedelai nggak akan meningkat. Bahkan kemarin Presiden Jokowi dengan programnya Pajale itu, kedelai kita nggak bisa itu. Semua amburadul, hanya padi aja, dan itu digenjotnya itu luar biasa dengan dana yang luar biasa. Tebu apalagi, belum jagung, belum gandum, semuanya kita mulai memang menurun semua. Saya melihat data produksi beras. Masyarakat kita ini kan mayoritas makannya nasi yang bertumpu pada sawah ini. Kalau proyeksi tahun 2035 itu saya melihat jumlah penduduk Indonesia itu 350 juta jiwa, itu proyeksinya. Diasumsikan ya ada berapa konsumsi beras per kapita sekarang ini, maka tahun 2035 kita itu butuh 50 juta ton beras per tahun. Sekarang ini lahan sawah kita itu baru 7,4-7,5 juta hektar. Untuk mencapai 50 juta ton itu kita perlu kurang lebih 11 juta hektar, sehingga kurang 3 hektar lebih lah, 3 juta hektar. Sementara ini Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, mencanangkan pembukaan lahan sawah di lahan gambut 1 juta hektar lebih, itu belum tercapai itu. Nah, bisa nggak kita untuk memenuhi ketahanan pangan ini? Sementara di sisi lain lahan sawah semakin menurun. Saya lihat ya lahan sawah kita semakin menurun, terutama lahan sawah yang
apa, dari tingkat kesuburan yang tinggi. Oleh karena itu saya melihat begini, perspektif ketahanan pangan kita ke depan itu yang menjadi masalah itu adalah permintaan pangan yang memang terus meningkat. Itu dari sisi permintaan. Sementara dari sisi produksi kita sumber daya lahannya semakin menurun. Kualitasnya lahan semakin menurun, luas lahannya peningkatannya tidak signifikan, tapi di sisi lain dari proses pertumbuhan tanaman kita punya masalah. Mengapa? Karena ada perubahan iklim. Ini kajian perubahan iklim sudah lama dan sampai sekarang itu perubahan iklim ini gangguan yang luar biasa ini. Sering terjadi misalnya musim kemarau yang panjang atau El Nino, musim hujan yang panjang, La Nina. Kadang ada serangan hama penyakit yang kita tahu-tahu terjadi pandemik yang luar biasa atau endemik yang luar biasa. Tahun 2016, 17, 18 di Jawa Tengah itu serangan tungro, serangan wereng itu luar biasa itu sampai kewalahan semuanya. Dan setelah kita kaji ternyata faktor iklim yang penyebabnya. Di sisi lain perkembangan ekonomi global ada aspek-aspek perekonomian global yang ya mungkin nanti Pak Rian yang tahu itu ada petani kurang dimuliakan oleh pemerintah. Kadang-kadang produksinya itu tahu-tahu ada import apa-apa masuk begitu sehingga petani menjadi terkaget-kaget begitu. Jadi ketahanan pangan kita ini walaupun sudah ada undang-undangnya, sudah ada amanahnya, kadang-kadang kita langgar sendiri, kadang-kadang kita nggak konsisten begitu. Nah, inilah yang menjadi masalah peningkatan produksi pangan kita adalah saya melihat yang pertama adalah dari biofisik lahannya, kemudian kita kesulitan melakukan intensifikasi, peningkatan produksi, kemudian ancaman iklim dan kerusakan-kerusakan di sarana prasarana, terutama di masalah irigasi. Ini adalah gambaran bagaimana peranan iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat gambar ini, pertumbuhan dan hasil tanaman, ini walaupun kita banyak pendeta ini dari komunitas, tapi ini untuk pengetahuan Bapak Ibu aja, bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman itu dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa faktor biotik, misalnya hama penyakit, atau gulma atau rumput yang lain, dan bisa faktor abiotik. Faktor abiotik itu yang paling sangat krusial, yang sulit dikendalikan adalah iklim. Kalau faktor tanah itu bisa kita kendalikan dengan pemupukan, dengan teknologi, dengan kita memberikan ameliorasi, kita memberikan bahan-bahan pembenah tanah di situ. Tetapi ketika kita berbicara iklim, sampai sekarang, walaupun ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh BMKG, tetapi tidak bisa kita mengubah iklim. Sulit itu iklim dikendalikan. Sehingga iklim itu hanya satu given yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang kita harus menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita beradaptasi. Jadi ini mirip COVID. COVID itu kan mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi COVID ini. Kalau kita mau menolak, apakah bisa? Nggak bisa, karena memang ini sudah tersebar. Nah, perubahan iklim itu harus kita adaptasi, kita mitigasi, harus apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan tanaman dalam kondisi iklim yang berubah ini. Karena dampaknya di mana di perubahan di iklim itu? Yang pertama, iklim terkait dengan hujan itu satu-satunya sumber air untuk tanaman. Baik kita mau ngomong, oh nggak bisa karena dari irigasi. Kalau irigasi kita runut, dari mana itu irigasi? Dari bendungan. Bendungan dari mana? Ya dari hujan lagi. Kalau kita bicara mengenai yang tanaman tada hujan, air ya dari hujan lagi. Itu yang pertama.
Yang kedua, suhu. Kenaikan temperatur yang sekarang ini terjadi pada level 0,8 sampai 1,2 derajat Celcius ini. Ini pengaruhnya ke fisiologi tanaman. Ke fisiologi tanaman nanti ke produksi. Kemudian cahaya. Kalau sering mendung, sering gelap, sehingga cahaya kurang, kemana lagi ke fisiologi? Kelembapan udara, hama penyakit yang luar biasa. Ini akhirnya akan merembet ke kalender tanam, ke pola tanam, ke fisiologi. Akhirnya ya itu aja, kembali lagi ke pertumbuhan dan hasil, apakah gagal atau berhasil. Tinggal itu aja. Nah, sekarang kita apa yang harus kita lakukan untuk bidang pertanian? Orang-orang petani terutama. Karena iklim tidak bisa diapa-apakan, ya yang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi iklim itu. Saya melihat begini Bapak Ibu. Ini ada mungkin sudah pengetahuan kita semua. Salah satu yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah efek gas rumah kaca. Kalau kita lihat siapa yang menyebabkan perubahan iklim ini, itu yang paling banyak adalah adanya gas-gas CO. Ini dari mana? Ini penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan bensin, premium, Pertamax dan sebagainya. Kemudian CO2, pembakaran, gas metan, penanaman padi. Jadi Bapak Ibu, dunia pertanian ini dilema. Di sisi lain kita bisa menyebabkan perubahan iklim, tapi di sisi lain kita butuh pertanian karena untuk kita makan, untuk ketahanan pangan harus ada pertanian di situ. Kemudian gas-gas ini paling banyak itu penghasilnya adalah dari industri. Kita menggunakan mesin-mesin, kita menggunakan misalnya AC, kemudian menggunakan aerosol, pewangi, gas-gas yang sering kita pakai, dan yang tidak kalah penting adalah aktivitas-aktivitas pertanian itu juga menyebabkan perubahan iklim. Sehingga itulah sebabnya kita harus balance. Kita juga melakukan perubahan iklim, tapi kita juga butuh terhadap aktivitas pertanian ini karena kita harus perlu makan. Nah, oleh karena itu saya akan singkat saja, Pak. Ini contoh. Apakah terjadi perubahan iklim betul atau tidak? Iya. Ini adalah grafik. Saya pernah melakukan kajian data iklim curah hujan tahun 70 sampai 2009 di daerah Boyolali dan sebagainya. Itu pola hujan kita itu bergeser. Yang tadinya puncaknya di bulan Desember bergeser ke Januari. Ada yang nanti pada pola tertentu dari Januari bergeser ke Desember. Nah, pergeseran inilah yang kadang-kadang nanti membuat petani bingung. Kapan saya harus menanam? Kapan saya harus melakukan pengolahan tanah? Karena ketika dia nanti tidak tahu polanya ini, itulah yang nanti yang membuat dia gagal menanam. Dia sudah menanam, tetapi ternyata hujannya baru hujan pura-pura aja, baru 2 kali 3 hujan, sudah terpaksa ditanam, akhirnya 2 minggu kering, gagal lah dia tanamannya. Ternyata memang terjadi perubahan itu. Saya tidak, nanti untuk para peserta, saya sudah memberikan PDF ke Pak Surya, kalau tidak salah ya. Itu tadi ada yang chat mau apakah materi bisa di-share, monggo nanti silakan bisa kita sharekan di materi ini. Saya akan masuk ke ini, apa inovasi yang harus kita lakukan. Saya mengatakan iklim salah satu faktor lahan yang sulit dikendalikan. Bahkan kalau bisa mahal. Artinya begini, saya mencoba bersama teman-teman di fakultas menanam padi di greenhouse dengan membuat kondisi atmosfer yang sedemikian rupa, itu juga belum berhasil. Dan kalau berhasil belum sesuai dengan hasil kemarin, itu hasilnya masih di bawah
kalau kita menanam di luar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biayanya mahal. Kita hanya ingin mengatur suhu saja harus mendatangkan AC yang begitu banyak, hanya dengan blower dan sebagainya, itu listriknya tinggi. Kalau petani apakah bisa? Agak sulit itu. Kemudian belum nanti kita beli lampunya, kita beli sprayer untuk airnya, mahal, masih mahal. Nggak tahu nanti tahun berapa ini bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi tanaman, iklim memang diperlukan karena dia sumber air yang pertama. Sumber cahaya, fotosintes. Kemudian dia sumber kehangatan, suhu untuk proses metabolisme. Dia perlu ada kelembaban. Nah, ini semuanya hanya iklim yang mau. Nah, oleh karena itu, saya hanya bisa mengatakan poin-poinnya saja, teman-teman yang saya hadirin saya hormati. Yang pertama, bagaimana kita menyiasati dari sisi orang pertanian yang lebih spesifik. Yang pertama adalah kita lakukan pengelolaan sumber daya air yang ada. Kalau misalnya di tempat-tempat yang ada di teman-teman yang hadir di sini mungkin dari ada dari mana Toraja, mungkin ada yang dari tempat-tempat lain atau dari tempat-tempat lain. Bisakah kita melakukan panen hujan dengan embung? Di beberapa tempat ini sudah dilakukan, kayak gambar di ini. Saya tahun lalu bulan Mei, ketika sebelum pandemik, bulan Mei, bulan puasa itu, saya ke Sumba Timur. Di Sumba Timur itu daerah yang kering sekali. Mengapa saya ke sana? Karena saya mendengar di sana PT Jarum Kudus yang punya perusahaan rokok itu membuka kebun tebu, perusahaan tebu 70.000 hektar di Sumba Timur. Padahal kita tahu itu, Sumba Timur itu adalah daerah yang sangat kering, curah hujannya rendah. Saya datang ke sana untuk melihat, kemudian teman-teman di Sumba Timur tahu saya datang ke sana, kemudian saya diminta untuk memberikan seminar terbuka di sana. Dengan PT itu, dengan ada perguruan tinggi di sana, ada LSM dan sebagainya, kita berbicara mengenai air di sana. Apa yang dilakukan perusahaan itu di perkebunan 70.000 hektar, dia, saya tanya, mengapa membuka kebun di Sumba Timur? Karena air menjadi masalah. Dari aspek kajiannya perusahaan itu melihat bahwa tebu yang ditanam di daerah kering itu nanti akan menghasilkan rendemen yang tinggi. Sehingga gulanya kualitasnya tinggi. Dan itu betul itu dari sisi kajian. Ada kajiannya mereka. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah air. Nah, dia berhitung. Ternyata airnya itu dia ambil dari cadangan hujan yang ada, kemudian dari sungai dan dari sumur bor bawah tanah. Karena di bawah itu sumber airnya banyak. Nah, mereka perusahaan itu membuat embung, totalnya itu ada 100 atau 220 embung itu di 70.000 hektar. Setiap embung luasnya 1 hektar. Hampir 1 hektar embung lokasinya itu dengan dihijaukan, dan itulah yang disebut dengan panen air hujan. Memang ini biayanya mahal, dan ini ternyata sudah dilakukan di Jawa Tengah oleh Yayasan Obor Tani yang miliknya Pak Budi, mungkin Pak Surya tahu yang miliknya Hortimat itu, yang Pak Budi itu. Dia menggalang kekuatan dana dari berbagai macam perusahaan CSR, kemudian dia buat embung di tempat mana-mana itu. Dan itu Pertamina masuk, perusahaan-perusahaan CSR masuk, itu semuanya embungnya dibangun di Wonosobo, saya melihat yang ada di Wonosobo punyanya Pak Budi itu, kemudian yang ada di Wonogiri, yang ada di banyak sekali itu. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah strategi.
budidaya yang efisiensi penggunaan air. Ini yang harus kita hati-hati. Prediksi hujan kemarau. Petani memang tidak bisa melakukan prediksi. Prediksi serangan hama penyakit. Petani tidak bisa, tetapi perguruan tinggi bisa. Harusnya dinas pertanian juga bisa. Beberapa waktu yang lalu saya membantu tim peneliti di UKSW ini dengan dinas pertanian di provinsi untuk membantu prediksi hujan kemarau, prediksi serangan hama penyakit untuk daerah-daerah di Kabupaten Boyolali. Mengapa? Itu hanya untuk supaya membantu petani dia tidak gagal panen. Terus kita harus bisa menghitung defisit surplus air, supaya kita bisa menentukan pola tanam, kalender tanam. Karena petani ini sekarang kebingungan, apalagi yang petani mau menanam padi. Kapan saya harus menanam padi yang pas ini? Ketika saya mau menanam padi, tahu-tahu hujannya belum nongol ini. Ketika saya sudah melakukan pengolahan, hujannya sudah berlebihan, sehingga nanti panennya telat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kelima, strategi yang saya masukkan adalah bagaimana kita menentukan pemilihan jenis tanaman yang spesifik untuk lokasi itu, tetapi masuk komoditas unggulan, atau kita sering sebut evaluasi kelas kesesuaian tanaman. Setiap daerah tidak bisa semua langsung dipukul rata menanam semua jenis tanaman, sehingga kita harus buat kelas. Mana kelas yang sangat sesuai, mana yang tidak sesuai. Beberapa varietas unggul sekarang muncul di pasaran yang dikembangkan oleh pemerintah, ini bisa kita pakai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab perubahan iklim kita itu memang adalah kesalahan kita juga kadang-kadang. Mengapa? Karena kadang-kadang kita melakukan penebangan beberapa vegetasi di hutan dan sebagainya. Sehingga cobalah kita melakukan budidaya konservasi. Kita lakukan penanaman kembali. Kita lakukan pertanian konservasi. Nah, saya ini mengenai prediksi hujan. Di Jawa Tengah ini, sekarang ini kan sudah mulai mendung, sudah mulai, nggak tahu di Jawa Timur, tapi kalau di Jawa Barat sudah mulai beberapa hujan. Tapi Jawa Tengah ini belum hujan, Pak, Bapak Ibu yang lain. Prediksi hujan Jawa Tengah itu akhir Oktober, awal November. Nah, itu biasanya petani harus informasi itu bisa tahu. Dan puncaknya nanti di bulan Januari. Kalau kita tahu prediksi-prediksi itu, antisipasi petani bisa itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ini ada beberapa tulisan, dan nanti bisa di-share. Kita lebih banyak, lebih senang untuk diskusi. Begitu Pak Surya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bistok untuk materi yang sudah disampaikan. Ternyata memang pergumulan para petani itu tidak mudah karena memang harus betul-betul beriman ya, harus sesuai dengan tema kita faith begitu ya. Bahwa ini betul-betul bergantung kepada Tuhan itu. Karena Tuhanlah yang penguasa iklim begitu ya. Betul. Kita manusia mencoba untuk melakukan iklim buatan pun terlalu mahal tampaknya untuk pertanian.